Perkembangan paradigma komunikasi digital. Siapkah kita akan konvergensi media? Salam komunikasi. Saya dengan Evelina, mahasiswi Prodi Komunikasi PJJ Universitas Siber Asia untuk mata kuliah Regulasi Komunikasi Digital. Siapkah kita akan konvergensi media? Mengapa kita berbicara hal ini? Latar belakang pembahasan mengenai siapkah kita akan konvergensi media yang menjadi perkembangan paradigma komunikasi digital, yaitu problematika yang terjadi dan solusi apa dari perubahan sosial pada media baru yang tentu saja memiliki dampak bagi kehidupan sosial kita. Untuk memahami konvergensi media, ayo kita pahami dulu apa itu komunikasi digital. Komunikasi digital. Sederhananya, komunikasi digital adalah komunikasi yang terjadi pada ruang digital, di mana menggunakan internet untuk mengaksesnya. Apa saja yang ada di komunikasi digital itu? Ada dunia maya, realitas maya, komunitas maya, lalu ada chat, MUD, dan bot. Itu yang ada di new media dalam komunikasi digital. Konvergensi media. Bagian ini saya akan jelasin dengan pemahaman saya dan menyampaikan dengan bahasa yang simple, mudah dimengerti aja ya. Sebenarnya konvergensi media itu ya transformasi media gitu. Kita dari media yang lama, sekarang kita ada yang namanya media baru atau disebut dengan new media. Media lama tuh dulu kita baca dari berita itu dapat info dari media cetak, dari majalah, dari koran, bisa dulu dengerin radio, dengerin TV. Nah sekarang tuh berubah. Sejak adanya dunia digital, maka komunikasi pun dilakukan secara digital. Dengan new media ini kita sekarang dapat infonya dari website, dari YouTube, lalu kita berbicara di ruang chat. Hal seperti ini adalah hal-hal baru yang termasuk di dalamnya ini adalah yang dimaksud konvergensi media tersebut. Akses yang mudah ke sejumlah besar konten dengan kualitas tinggi menyebabkan perubahan besar dalam ekspektasi konsumen. Sehingga konvergensi media yang terjadi bukan tanpa problem. Ayo kita bahas satu-satu apa aja sih sebenarnya problem dari konvergensi media itu. Problem yang satu ini terlihatnya klise. Konvergensi media membuat orang mudah untuk ngobrol dengan yang jauh, tapi malah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Problem yang satu ini terlihatnya klise. Konvergensi media membuat orang mudah untuk ngobrol dengan yang jauh, tapi malah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Problem yang satu ini terlihatnya klise. Konvergensi media membuat orang mudah untuk ngobrol dengan yang jauh, tapi malah menjauh. Problem konvergensi media selanjutnya itu kecanduan internet. Kedengerannya sih klise ya, tapi simpelnya mungkin yang ringan tuh kayak scrolling sebelum tidur, scrolling TikTok, scrolling Instagram, baru bisa tidur, tapi itu sebenarnya membuang waktu cukup banyak. Lalu mungkin ada yang main game tuh sampai yang berhari-hari, sampai lupa makan gitu ya, lupa beraktivitas sosial sebagaimana mestinya. Lalu yang parah mungkin ada yang porn addict, kecanduan terhadap konten-konten pornografi. Kan nggak mungkin kita jadi seperti yang ada di video ini nih, lama-lama kayak zombie gitu. Hidup kita tergantung banget sama gadget yang terkoneksi sama internet. Problem new media selanjutnya itu hate speech. Orang mudah banget melakukan hate speech. Berani di new media ini karena bisa menyembunyikan identitas, bahkan anonim. Untuk melakukan komunikasi, menyampaikan pesan apa yang dia ingin. Bahkan Undang-Undang ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik itu menjadi pasal karet dari hate speech ini.
problematika yang menurut saya cukup serius. Problem dari konvergensi media itu sebenarnya banyak, tapi saya angkat hanya beberapa yang paling sering saya sendiri temuin gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah problem privasi dan data diri gitu. Ketika kita banyak mengunggah tentang diri kita, mungkin keuntungannya bisa jadi branding image buat diri ya. Tapi kalau nggak hati-hati, privasi tuh hampir nggak ada. Karena jejak digital tuh selalu terekam di dalamnya. Lalu data diri. Data diri bisa jadi aja dicuri. Karena banyak selebaran hoax atau sejenisnya. Undang-undang ITE sudah mengatur ini. Tapi implementasinya menurut saya belum semaksimal itu. Karena data diri kita masih bisa bocor. Solusinya menurut saya 2. Yang pertama, literasi media. Yang kedua, regulasi komunikasi digital berupa undang-undang dari pemerintah yang jelas. Saat ini mungkin adanya undang-undang ITE. Kedepannya saya berharap undang-undang ITE ini bukan jadi pasal karet lagi seperti revisi-revisi yang sebelumnya yang selalu menjadi polemik. Tapi mendasari itu semua, menurut saya literasi digital itu yang paling penting karena mencerdaskan diri sendiri, mencerdaskan keluarga, mencerdaskan bangsa. Itu tentang komunikasi di ruang digital memang perlu memahami literasi media ini. Karena ini kan kemampuan diri kita untuk memahami apa yang mampu kita serap, lalu apa yang harus kita buang gitu. Jadi kalau misalnya literasi medianya masih rendah, otomatis orang masih percaya hoax, otomatis orang masih banyak yang hate speech. Walaupun ada regulasi komunikasi digital, menurut saya kalau literasi medianya rendah, maka kualitas netizennya juga akan mengikuti kualitas rendahnya si literasi media itu. Materi pembahasan kali ini saya ambil dari materi kuliah Regulasi Komunikasi Digital dari Ibu Diovita Herika Pramadani mengenai paradigma komunikasi digital dan 2 buku lainnya, buku Konvergensi Media dan buku Media Baru Sebuah Pengantar. Saya Eftarina mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai pandangan saya mengenai siapakah kita akan konvergensi media. Sampai berjumpa di lain kesempatan.